Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di bedah materi kali ini. Nah, hari ini kita bakal bener-bener ngerombak cara Anda ngelihat pelafalan bahasa Inggris. Mungkin selama ini ngerasa, aduh bahasa ini tuh berantakan banget, ngebingungin, dan banyak banget pengecualian yang bikin sakit kepala, kan? Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal geser paradigma itu. Kita bakal ubah semua kekacauan tadi jadi sebuah sistem ilmiah yang sangat presisi, bisa diukur dan pastinya sangat logis. Kita lagi ngomongin soal mastering phonics power. Jadi, pertanyaan besarnya gini. Emangnya pelafalan bahasa Inggris itu beneran acak, liar, dan murni cuma ngandelin hafalan buta aja? Ini kan dogma kuno yang nyiksa banget ya, yang maksa kita buat ngehafal ribuan sight words satu persatu. Nah, hipotesis yang mau kita buktikan bareng-bareng hari ini justru sebaliknya. Kata-kata itu sebenarnya adalah mekanisme fisik yang diatur sama hukum matematika dan gelombang bunyi yang benar-benar ketat. Jadi, Anda nggak perlu lagi ngehafal buta, Anda cuma perlu paham rumusnya. Nah, ini dia buku manual mekanika bunyi kita buat hari ini. Kita bakal masuk ke 6 eksperimen utama. Pertama, katup tekanan suku kata, terus matriks konsonan bunglon, transmisi elektron senyap, interferensi destruktif, konservasi energi Shua, dan terakhir, algoritma pembelahan massa. Yuk langsung kita bedah satu-satu. Oke, bagian 1, hukum katup tekanan suku kata. Maksudnya gimana tuh? Jadi, aturan fisiknya tuh kayak gini. Kalau ada konsonan penyumbat di ujung sebuah kata, dia itu bertindak kayak hambatan mekanis. Hambatan ini benar-benar neken vokal di dalamnya jadi pendek atau yang kita kenal dengan sebutan closed syllable. Tapi sebaliknya, kalau ujungnya kosong, ruangnya kan kebuka tuh. Nah, vokalnya jadi bebas dan bisa berekspansi memanjang seirama sama nama aslinya di abjad. Ini yang disebut open syllable. Biar lebih kebayang konsepnya, kenalin nih, namanya Foki, si robot vokal kecil kita. Waktu dia lagi ada di atas jembatan kata me, M-A, nggak ada penghalang sama sekali di depannya. Jadi dia bisa teriak manjangin suaranya sebebas-bebasnya. Mi. Tapi coba lihat, pas dia masuk ke kata met, M-E-T. Tiba-tiba muncul tuh robot konsonan raksasa, namanya T-Bot, bawa tameng besi gede banget. Si Foki ini langsung ketakutan. Suaranya kepentok tameng itu dan menciut jadi suara pendek. Met. Mari kita buktikan langsung. Coba perhatiin kata me dan he. Katup di ujungnya kan kebuka tuh. Jadi vokal E-nya bisa meluncel bebas jadi bunyi yang panjang penuh. Tapi, begitu konsonan huruf T masuk bertindak sebagai gembok di kata met atau got dan not, boom, tabrakan itu langsung motong gelombang suara. Vokalnya dipaksa meluruh jadi pendek. Benar-benar mekanis kan? Coba deh rasain sendiri sensasi mekanis ini di mulut Anda sekarang. Baca kalimat ini. No, we got no fresh jam left. Rasain gimana kata no itu bebas beresonansi, suaranya lepas. Tapi begitu masuk ke kata got dan fresh, katupnya langsung nutup dan ngejepit suaranya. Hukum katup tekanan ini benar-benar bekerja tanpa cacat di setiap detik kita berbicara. Luar biasa kan? Kita lanjut ke bagian 2, matriks sensor konsonan bunglon. Anda tahu kan, di dunia sains itu ada beberapa material yang sifatnya bisa berubah drastis cuma karena ada stimulasi dari luar. Nah, konsonan kayak C, S, G, U, dan Y beroperasi persis kayak gitu. Waktu mereka ketemu sama vokal depan yang energinya tinggi kayak E, I, dan Y, sifat mereka bakal langsung bergeser jadi lembut atau soft. Tapi kalau mereka berjejeran sama vokal A, O, atau U, mereka bakal memicu ledakan suara yang keras atau hard. Coba kenalan dulu sama bunglon alkemis kita, si Chiji. Pas dia kena paparan tabung kimia yang isinya huruf E, I, atau Y, kulitnya langsung berubah jadi pink dan dia mendesis lembut banget. Tapi, coba ganti tabung itu sama senyawa A, O, atau U. Wah, Chiji langsung bermutasi jadi monster batu yang ngentak dengan keras. Intinya, dia itu cuma merespons lingkungan di sekitarnya. Yuk kita lanjut bedah lagi. Lihat kata cat dan gas. Sensornya langsung ngedeteksi huruf A, makanya bunyinya mengeras, jadi letupan yang kuat banget. Tapi perhatiin keajaibannya di kata city, game, dan gym. Kehadiran senyawa E, I, dan Y di sebelah kanan bener-bener langsung ngelunakin konsonan C dan G tadi, jadi bunyi desis yang super lembut. Ajaib, tapi sangat matematis. Lanjut, bagian 3, transmisi elektron senyap yang sering kita sebut sebagai magic E. Coba bayangin, huruf E di akhir sebuah kata itu ibarat sesosok penyihir senyap. Dia ini rela banget matiin suaranya sendiri sampai titik 0 desibel mutlak. Buat apa coba?
Ternyata supaya dia bisa nembakin muatan energinya, ngelompatin penghalang konsonan di depannya, terus nyetrum huruf vokal pendek yang ada di tengah. Efeknya, vokal pendek itu langsung bermutasi jadi raksasa yang ngeriakin nama alfabet aslinya. Keren banget kan? Kita lihat langsung proses mutasinya secara real time nih. Perhatiin perubahan dari kata tap jadi tape, dari hop jadi hope, terus pin jadi pine. Pengorbanan suara dari huruf E di ujung kata itu bener-bener langsung ngetransmisi energinya nembus dinding konsonan. Ini bikin vokal yang di tengah membesar, mencapai potensi maksimalnya. It's magic, but it's physics. Masuk ke bagian 4, interferensi destruktif dan silent letters. Pernah mikir nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi waktu ada huruf yang nggak bersuara alias silent letters? Gini ceritanya. Pas ada dua gelambang suara yang nggak cocok terus mereka bertabrakan dalam satu ruang yang sempit, salah satu getaran bakal hancur total sampai 0 desibel. Nah, huruf senyap itu sebenarnya cuma fosil dari tabrakan tersebut. Dia cuma tertinggal di tulisan sebagai penanda sejarah evolusi kata itu. Contohnya gini nih, di kata kni. K-N-E-E. Pas K dan N bertabrakan, gelombang suara huruf K itu hancur lebur, nyisain N yang emang lebih dominan. Begitu juga di kata wong, getaran W dibatalin sepenuhnya sama R. Dan di kata lem, bunyi B yang harusnya keras, malah tenggelam dan mati diisap sama dengungan huruf M. Intinya, bunyi yang dominan bakal selalu nelan suara yang lebih lemah tanpa ampun. Hukum rimba akustik, kalau boleh dibilang. Sekarang bagian 5. Konservasi energi schwa dan efisiensi rahang minimum. Fakta menarik nih, otak manusia itu selalu nyari cara paling murah buat ngeluarin kalori motorik rahang kita. Jadi kalau ada sebuah suku kata yang nggak dapat tekanan energi utama atau stres, muatan listriknya bakal hilang. Vokal yang tadinya aktif banget malah terkapar lemas jadi semacam vokal sofa yang mendengkur malas, terus meluruh jadi bunyi schwa, yang bunyinya cuma U. Dan uniknya, tekanan ini sering banget bergeser tergantung kelas katanya. Kalau kata benda, tegangannya ada di depan, kayak present, yang artinya hadiah. Tapi pas jadi kata kerja, tegangannya geser ke belakang, jadi present, yang artinya mempresentasikan. Beda banget kan energinya? Coba kita analisis efek peluruhannya nih. Di kata ago, suku kata pertamanya tuh nggak dikasih suplai tenaga. Makanya huruf A langsung meluruh jadi bunyi schwa yang halus. Di kata pensil dan lemon, vokal I dan O yang posisinya jauh dari tekanan utama juga ikutan berubah jadi bunyi ngantuk yang kabur. Nah, yang paling seru itu banana. Daya puncaknya kumpul semua di tengah. Akibatnya bagian depan dan belakangnya langsung lapuk jadi schwa barengan. Banana nu. Make sense banget kan? Dan ini dia bagian pamungkas kita, bagian 6, algoritma pembelahan massa suku kata. Jadi, gimana cara kita naklukin kata-kata bahasa Inggris yang panjang dan mengintimidasi? Ini dia algoritmanya. Langkah pertama, selalu temuin dulu inti vokalnya, karena itu adalah sumber nyawanya. Langkah kedua, petain dinding konsonan yang ada di antara vokal-vokal tadi. Dan langkah ketiga, tarik pisau bedah ortografi Anda dan potong tepat di batas konsonan itu. Cuma dengan 3 langkah ini, Anda bisa ngeruntuhin kata raksasa apapun jadi potongan-potongan mekanis kecil yang super gampang dibaca. Bayangin deh, dengan menguasai semua formula pembelahan ini ditambah hukum-hukum bunyi yang udah kita pelajari tadi, Anda benar-benar nggak perlu lagi nebak-nebak pas baca. Anda nggak lagi terjebak buat ngafal daftar kata yang seolah nggak ada ujungnya itu. Mulai sekarang, Anda adalah seorang fisikawan linguistik. Anda yang ngoperasiin mesin bahasa ini pakai rumus yang pasti. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan penting buat Anda. Sekarang, setelah Anda pegang kendali penuh atas rumus-rumus presisi dari mekanika suara ini, kira-kira kata bahasa Inggris liar dan kacau mana lagi nih yang bakal Anda bedah dan taklukkan selanjutnya? Teruslah eksplorasi, teruslah menganalisis, dan sampai jumpa di bedah materi kita yang berikutnya.